calon kepala desa Gunung Pelawan. Setiap saya berbicara, saya adakan MOU di atas materai 10.000. Kenapa tidak? Bisa, kata saya. Maksudnya ini kenapa? Kenapa kelompok tani ditertibkan? Kenapa ini? Batok ngobrol penuh inspirasi bersama tokoh. Belum keren kalau Anda belum ngopi di sini. Jika Anda sudah ngopi di sini, semoga dapat menginspirasi banyak orang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ngopi Batok kedatangan tokoh yang luar biasa, yang menurut saya ini mutiara tersembunyi yang mungkin banyak orang belum tahu, tapi saya sempat berkenalan dengan beliau. Tetapi terkhusus saya undang ke Ngopi Batok kali ini dikarenakan beliau sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa Gunung Pelawan sebagai calon kepala desa Gunung Pelawan. Telah hadir di studio Ngopi Batok. Biasa beliau ini saya panggil Al-Ustaz, Ustaz Hasanusi. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, Bung. Alhamdulillah sehat ya. Gimana hari-hari terakhir perjuangan pergerakan untuk menuju ke kursi Gunung Pelawan 1 ini? Iya, gimana ini? Iya, alhamdulillah, Bung. Kadang ada suka, ada duka juga ya. Tapi alhamdulillah dengan niat tulus kebersamaan kita selalu silaturahmi, Bung. Ya, terus berjalan berarti. Berjalan dengan door to door. Door to door ya. Iya. Kondisi saat ini setelah ditetapkan ini pas ya 5 orang ya. Iya. Pas 5 orang calon. Ustadz dapat nomor berapa ini? Alhamdulillah nomor 5. Oh, apakah ada kode-kode tangannya atau gimana untuk menyentuhkan nomor 5? Untuk saat itu ada simbolnya enggak ya? Tidak sama sekali, cuma pertama kali ya calon satunya ngambil nomor urut 1, yang keduanya saya langsung dapat nomor 5. Dapat nomor 5 ya. Iya. Nah, jadi di situ istilahnya enggak mungkin lah, istilahnya emang ditumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, alhamdulillah Pak. Dengan arti kata Pak, kalau saya hitung angka 5 itu bagi saya pribadi itu angka jitu. Angka jitu ya? Iya. Sebab 5 rukun haji. Oh. Ya, kita kembalikan ke situ. Yang lainnya lagi ya 5 waktu sholat. Iya. Banyak sekali di situ di Pancasila juga insya Allah emang tepat 5 silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka ya menurut saya sangat pas sekali dengan angka saya. Oke. Baik, Pak Hasanusi atau biasa saya panggil Ustaz, saya panggil Bapak sama saja karena beliau saya anggap guru ya, yang nanti kita sampaikan sebenarnya kenapa dipanggil Ustaz sih ya. Tapi orang bertanya-tanya juga siapa sih sebetulnya Pak Hasanusi ini? Ya terkhusus orang Gunung Pelawan ya, desa Gunung Pelawan. Sebetulnya Pak Hasanusi ini siapa ya? Kalau kami boleh tahu ini. Saya sebenarnya masyarakat biasa juga. Tapi dengan kebiasaan saya itulah mereka itu tergugah gitu. Karena seringnya hobinya saya itu emang silaturahmi gitu, Bu. Saya emang hobinya silaturahmi. Nah, jadi dari pertemuan silaturahmi itu mereka ada gimana ya? Ada rasa tersentuh gitu ya dengan bahasa-bahasa yang saya sampaikan. Selain daripada itu juga saya emang bukan dengan sistem berbicara gitu, Bu, ya. Tapi saya itu berbuat dengan fakta ya. Saya berbicara sesuai dengan fakta gitu. Iya. Itu. Tapi informasi yang kami dapatkan katanya
Pak Sanusi ini bukan penduduk, secara administrasinya bukan penduduk desa Gunung Pelawan. Betul ini. Betul. Tapi kok bisa-bisanya atau bahkan orang bilang berani-beraninya ini maju pencalonan kades. Nah, gimana ini ceritanya? Ya, alhamdulillah itu Bung ya. Emang kembali ke silaturahmi tadi ya. Dengan program juga, saya juga punya program gitu ya. Mereka mencalonkan saya, itu Bung. Berarti ada sekelompok orang yang mencalonkan ya, mendorong maju. Mendorong, salah satunya ya termasuk tokoh pemuda, tokoh agamanya juga di situ. Iya. Ya banyak lagi yang lainnya. Jadi kalau saya lihat ada penandatanganan menyuruh saya dukung itu hampir 100 lebih. 100 lebih Ya. orang ya, Ya, untuk di situ. usung maju ya. Usung saya maju, bisa saya buktikan ada tulisannya, ada tanda tangannya gitu ya. Iya. Nah itu kalau Bung tadi tuh menanya ke tentang Iya. itu, emang sih saya bukan istilahnya legalitasnya desa Gunung Pelawan gitu Iya. ya, desa Kampung Sunda yang jelas. Iya. Itu aja. Beda-beda anunya ya, beda kelurahan desanya saja, tetapi masih di kecamatan Masih di Belinyu. Kecamatan Belinyu. Tapi dengan kondisi ini yakin menang nggak, Pak? Kita harus optimis gitu. Harus optimis ya, harus optimis. Berapa sih target capaian suara? Kalau saya hitung, kita kan punya DPT gitu Bung. Ya, DPT-nya berapa? Itu 2.900 berapa? Hampir 3.000 ya. Hampir dekat 3.000. Iya. Nah jadi kita sistem bagi 5 aja. Kalau hitungan politiknya kan gitu Iya. ya, kita hitung bagi 5. Jadi kurang lebih 500, 2.500 kan. Iya. Paling minim itu saya harus mengantongi 700. 700 Itu suara. menurut hitungan saya gitu. Iya, 700 untuk duduk ya. Iya. Kalau progresnya sampai sekarang kira-kira yakin dapat 700? Insya Allah siap bisa. Yakin. Siap. Persiapan sekarang apakah sudah pribadi atau tim yang katanya 100 orang tadi atau gimana ini? Set tim itu cuma formalitas gitu Bu. Formalitas, Iya. tapi kerja mereka. Jalan ya. Iya. Sebab kalau kita bukan tidak berarti butuh dengan tim ya. Iya. Kita tetap siapalah kita pasti bantu orang Iya. lain. Tapi sehitungan saya, kalau saya pribadinya langsung menemui masyarakat, contoh para nelayannya ya, pertaniannya, UMKM-nya, bagian olahraganya gitu ya, saya temui tokoh-tokoh itu, ya di situ nanti saya lebih nilai plusnya 2 gitu Bu. Kalau nilai plusnya ada 2 di situ. Kalau tim saya yang datang paling plusnya 1. Mereka kan nggak tahu, cuma ini loh Pak Sanusi, Pak Sanusi. Nah ini mendingan saya kan. Jadi kalau saya yang datang, di samping tim juga bergerak, saya langsung door to door. Langsung ya, biar orangnya juga tahu. Biar ini loh. orangnya tahu. Nah jadi nantinya gini ya Bu. Setelah kita tahu keluhannya apa sih Pak, masalahnya apa Pak, di situ banyak sekali keuntungan di situ dengan silaturahminya kita tadi. Contoh kita mainnya ke desa Pejam, Dusun Pejam. Nah Dusun Pejam itu setelah saya datangin itu tokohnya, baik itu asli nelayannya, saya kebongkar semua itu Pak permasalahan. Semakin giat dan semakin semangat Bung saya itu untuk kalau bisa harus ada perubahan, kalau bisa harus kita jawab gitu. Tapi kan butuh tenaga ekstra Pak, butuh waktu yang luar biasa. Apakah memang sudah persiapan jauh-jauh hari ini atau gimana? Kalau itu karena udah kebiasaan aja Bung ya. Karena kebiasaan ya. Jadi modalnya kita nggak kenal lelah lah gitu. Demi hajat orang banyak. Betul. Demi hajat dan niat kita, terutama innamal a'malu bil niat kita tadi kan, karena Allah berbuat Allah gitu. Dengan sendirinya terdorong kitanya, Bung nggak letih gitu loh. Pokoknya semangat gitu. Spirit dari dalamnya ada ya. Memang saya dapat informasinya dan datanya, Bapak ini banyak juga bergerak di wilayah Gunung Pelawan terkait dengan pertanian ya.
Di pertanian juga aman. Pertanian ya. Contoh hari ini Pak, saya udah ditelepon oleh petani saya, itu kurang lebih ada dekat 1 ton itu sorghum Pak. Panen ya. Panen, udah panen. Itu emang program kita. Berarti selama ini menggeluti sorghum. Iya, sorghum, talas beneng juga. Talas kan beneng ikut juga. campur, Iya. Jadi membina petani, masyarakat ya. Masyarakat, nelayan juga. Oh, Nelayan. iya. Cuma saya baru bisa, untuk sementara ini baru bisa berbicara gitu Bu. Iya, Ya, iya. karena ya makanya saya akan mencalonkan diri. Ya mudah-mudahan kalau kita udah duduk, Hah? nggak nutup kemungkinan itu nggak terjawab. Oh iya, Itu berarti dia. salah satu dibalik mau mencalonkan Iya. jadi kades ini biar lebih mudah ya membuat Iya. kebijakan yang Betul. ke bidang itu. Betul. Karena ternyata di saat bergerak di bawah ada saja kendalanya ya. Betul. Oke. Paling tidak gini Bu, kita tahu persis itu tentang nelayan. Permasalahan mereka kita tanya ini, apa? Bapak asli nelayan? Iya Pak Ustadz, saya nelayan. Pokoknya malah mau udah di laut aja, saya nggak ada kerjaan lain. Nah, kira-kira keluhan Bapak apa nih? Gimana nggak ngeluh? Dari bensin aja saya udah susah. Satu. Iya. Yang lainnya lagi saya nggak punya KTA. Yang ketiganya asuransi saya gimana? Nah ini berarti PR kita bersama gitu maksud saya itu, PR kita bersama. Jadi kasihan juga gitu Bu. Iya. Nah saya untuk berbuat banyak sejauh itu siapalah saya. Nah tapi tidak nutup kemungkinan kalau emang ada ridho Allah ya, saya dinyatakan akan saya jawab, jujur aja saya jawab. Iya, berarti sudah bergerak di level bawah dan ada hambatan halangan karena keterbatasan kewenangan. Betul. Sehingga akhirnya udah kita harus Tunggu, ini ya. bahasanya tunggu ya. Iya. Sama kayak gitu bahasanya. Baik, Pak Sanusi, mungkin banyak juga yang bertanya-tanya kenapa sampai dipanggil Ustaz ya. Ya walaupun saya tahu karena saya sempat datang ke tempat Ustaz, berkomunikasi ya. Ustaz kalau tidak salah satu dari mursyid ya bisa dikatakannya guru ataupun yang bisa mengijazahi dari tarekoh Naksabandiyah ya. Iya, tarekoh Naksabandiyah. Ini apakah ke Gunung Pelawan juga ada kaitannya dengan tarekoh ini atau gimana sebetulnya? Ya kalau kita berbicara tentang tarekah itu Bung ya, Iya. itu tarekah itu emang sih iya, sebab murid kita ada di mana-mana. Gitu ya. Jadi kalau untuk di desa Belinyu khususnya, menurut saya mohon maaf zohir dan batin bukan berarti saya lebih uang tidak Iya. ya, tapi bisa ada di mana-mana gitu Bung Iya. ya. Contoh Tebu Ali, Oba ya, bahkan sampai ke ya Pulau Bangka bahkan. Jadi kalau berbicara tentang tarekah sangat luas sekali itu, sangat luas. Tapi- Jakarta, Lampung, Palembang kita masuk Jambi. Iya, tapi untuk ke Gunung Pelawan apakah memang selama ini juga torekonya sudah sampai ke sana? Sudah. Sudah. Sebab alhamdulillah ada beberapa orang itu ada murid kita juga. Di situ. Oke. Baik, Pak Sanusi terkait dengan kondisi Gunung Pelawan yang Pak Sanusi sudah tahu lah kondisinya menurut kacamata Pak Sanusi. Iya. Dan Pak Sanusi akhirnya dengan dorongan orang-orang yang di sana dan keyakinan hati akhirnya berproses mencalonkan diri dan akhirnya ditetapkan. Ya. Di saat ditetapkan kan pasti sudah adalah rencana, impian untuk Gunung Pelawan, atau bahasa kekiniannya, bahasa aturan mainnya, visi misi. Ya. Apakah Pak Sanusi sudah siap untuk menyampaikan visi misinya dan siap untuk melaksanakannya nanti jika terpilih? Iya. Siap ya. Siap Bung. Siap. Boleh nih kita sampaikan biar masyarakat Gunung Pelawan juga tahu sebetulnya apa yang menjadi visi misi Pak Sanusi jika terpilih nanti sebagai Kades Gunung Pelawan. Baik, Pak. Kalau visi saya itu
Yang jelas saya utamakan kegotong royongan dulu, ya. Kegotong royongan. Kegotong royongan dulu. Sebab kenapa? Kegotong royongan itu arti kata itu kebersamaan. Itu visi. Misi saya tetap aja misi saya ini pertama saya punya 5 misi itu. Tetapi itu tersuratnya aja itu, Bung. Makanya saya pernah disampaikan kalau untuk istilah menghafalkan misi-misi itu harap maklum adanya, bahkan tidak sama dengan apa yang tersurat. Tetapi tujuannya sama. Tujuan sama, cuma intinya saya akan berbuat yang mana tidak bermanfaat, tetap saya manfaatkan. Itu salah satu. Tidak bermanfaat, tetap harus kita bermanfaatkan. Yang udah rusak kita benarin, yang tidak berfungsi kita fungsikan. Sekarang kita bicara tentang masyarakatnya aja. Makanya kalau masyarakatnya tuh hobinya nelayan, berbicara kita tentang nelayan. Itu kalau misi saya, ya. Saya ajak duduk bersama dengan para nelayannya, apa keluhannya, apa permasalahannya selama ini, itu akan saya jawab. Di bidang pertanian, nah kenapa? Saya tanya juga dengan orang-orang pertanian di situ, karena mayoritas di situ, Bung, banyak orang pertanian, Bung. Ya, banyak sekali di situ. Makanya salah satu tadi program itu saya ajukan tanam sorghum atau jagung, tapi harap maklumin juga di sini. Kadang-kadang mereka ini kita ajak untuk ke situ, ada juga yang belum siap. Nah, makanya belum siap untuk menanam. Makanya di sini saya selalu penekanan ini, Bu. Saya penekanan beda dengan orang lain, Bu. Setiap saya berbicara, saya adakan MOU di atas materai 10.000. Apa rahasia di balik itu? Saya punya rahasia tersendiri. Kalau di materai 10.000 itu ada MOU antara petani dan PT atau CP, saya melindungi para petani tadi. Contoh budget harga terendah gitu ya. Umpama harga terendah itu 4.000. Ya, turun nggak boleh, maju boleh, naik boleh. Nah ini tekad saya. Alhamdulillah, Bung, itu terjawab, Bung. Sampai hari ini terjawab. Salah satu programnya sudah berjalan. Sudah berjalan itu. Berapa banyak kira-kira itu, Pak, untuk di Gunung Pelawan yang sudah Bapak bina? Kalau 10 lebih kelompok. Ya. Satu kelompok berapa orang? Satu kelompok itu ada 3, ada 5. Enggak ini, Pak. Maka kemarin itu saya tuh, Bung, dikasih masukan juga. Gimana bisa nggak Pak Ustadz nantinya itu untuk mentertibkan, mengaktifkan kelompok tani? Saya jawab bisa, Bu. Kenapa tidak? Bisa, kata saya. Maksudnya ini kenapa? Kenapa kelompok tani ditertibkan? Kenapa ini? Karena untuk selama ini salah satu tidak jalannya kelompok-kelompok itu karena nggak ada yang membina. Berarti hanya dibentuk tanpa pembinaan. Tanpa pembinaan. Baik. Itu salah satunya ya, bahwa kelompok tani itu hanya dibentuk tanpa pembinaan, sehingga bingung mereka. Makanya saya sistemkan gitu tadi. Oke, saya punya program. Sekarang saya punya program jagung atau ikan nila, ya. Ikan nila. Saya siap. Kalau para pengusaha ternak ikan itu ragu-ragu, ayo kita bikin MOU. Nah, jadi kerjanya jelas gitu loh. Nah, buatkan bahasanya, perjanjiannya dengan sesuai dengan bahasanya, ditandatangani oleh kedua belah pihak, ya udah. Nah, jadi alhamdulillah dengan sistem seperti ini masyarakat itu sangat merespon sekali. Responnya baik. Karena sudah pakai MOU. Jadi masyarakat lebih yakin. Nah, selama ini kenapa saya lihat di saat prosesnya lebih yakin ini masyarakat banyak mulai ikut. Banyak mulai ikut. Tapi kondisi Gunung Pelawan kan selain pertanian, laut, nelayan, juga pertambangan, ya. Ya, pertambangan. Pertambangan gimana kira-kira kondisi saat ini? Kalau untuk pertambangan, Bung, kalau menurut saya, Bung, ya, saya masih perlu belajar juga, ya. Saya tetap mendengar arahan dari senior juga, ya, Bung. Kalau pertambangan saya tekankan di situ perdes, Bung. Perdesnya, ya, yang bakal dikuatkan. Kuatkan perdesnya. Kalau pertambangan ini, kalau perdes itu jalan dan diketahui oleh masyarakat umum, ini loh perdes kita desa,
Jadi mereka anak kecil pun tahu bahwasanya desa itu punya peraturan, gitu ya. Itu tetap saya lakukan, saya transparan. Kenapa? Contoh, timah. Sayang dong, kita punya desa, kan? Ya coba kalau orang desa itu sendiri yang mengelola tambang itu tadi, kembalinya tetap aja ke BUMN kan, gitu. Itu salah satu kalau Bung. Berarti ya pertambangan seperti itu ya. Aturan. Salah satunya lagi saya lihat Semarak Tambak Udang nih, Gunung Pelawan. Ini gimana menurut Pak Ahsanusi selaku calon kades ini? Kira-kira kalau Pak Ahsanusi nanti terpilih jadi kades, ini mau gimana ini kira-kira Tambak Udang? Kalau untuk Tambak Udang kita berbicara dusun dulu ya. Iya. Di dusun. Karena yang marak ya Tambak Udang itu kalau saya datangi silaturahmi itu ada di dusun Pejem. Ya. Maka saya datangi itu tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya. Saya pertanyakan sejauh mana keuntungan dampaknya untuk Tambak Udang. Ya alhamdulillah sih masyarakat oke aja. Saya rasa untuk sementara belum ada masalah gitu. Tetapi kalau untuk peluasan saya tetap mengimpikan kalau bisa jangan hanya ada di dusun Pejem aja, kan gitu. Desa Gunung Pelawan kalau ada emang ya lahannya bisa dimanfaatkan dan jelas legalitasnya jelas, kenapa tidak, demi untuk masyarakat gitu. Baik. Terkait dengan Pejem tadi, setahu saya di dusun Pejem itu ada aturan adat sendiri lah, ada masyarakat adat ya yang punya kepercayaan, punya adat yang berbeda dari masyarakat Melayu lainnya ataupun masyarakat Melayu Bangka ataupun etnis Tionghoa yang ada di Bangka. Mereka punya aturan sendiri, punya adat sendiri, punya kepercayaan sendiri. Pandangan Pak Ahsanusi selaku calon kades ini kira-kira ke depan kalau seandainya Pak Ahsanusi jadi kades Gunung Pelawan, ini mau gimana ini masyarakat adat Pejem ini? Atau mungkin dikenal orang Lum ya. Ini gimana ini? Ini asik ini, Bung. Iya. Jadi saya pernah datangin juga itu ya, saya pertanyakan yang namanya tokoh adat. Saya udah sempat ke rumah. Udah ketemu tokoh adatnya juga ya. Saya cari mana itu. Alhamdulillah ketemu. Dan juga saya numpang maghrib sholat di rumah beliau. Oh, numpang di sana ya Ustaz ya malah. Emang saya tahu itu namanya orang Lum bahasa kan. Tetapi bagi saya kenapa bisa dipertahankan yang nama Lum? Kenapa? Nah makanya kalau di situ saya tahu betul desa Gunung Pelawan itu, maaf bukan berarti kita terlalu banyak mengkotak-kotakkan suku, tidak. Warganya ada dari Batak, Medan, Palembang, Lampung, Jawa, Sunda, Tionghoa. Ini penduduk-penduduknya ya. Kalau asli pribumi berarti ada 7 suku. 7 ya. 7 warga. Yang maksudnya mereka kelompok besar ya. Nah, ini kalau saya belajar, ini harus sangat-sangat teliti. Kalau contoh yang Bung pertanyaan tadi khusus desa Pejem, dusun Pejem. Masyarakat adat Lum ya, orang Lum. Kita hormati aja udah, kita hormati. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau berbicara adat itu emang ada hukumnya. Bahkan saya bilang sama tokoh adat itu, kalau emang ada asli adatnya dusun Pejem ini, kalau saya udah dapat, kalau bisa umpamanya ada pencak silatnya, ada tariannya, itu kita kembangkan kembali. Harus dikembangkan. Bukan kita redupkan. Iya, luar biasa ini. Bukan kita redup, tapi gimana tanggapan mereka gimana? Sangat antusias ya. Karena untuk menggali informasi dari orang-orang Lum ini kan agak tertutup. Betul. Ya, agak tertutup. Tapi mereka mau ya. Alhamdulillah setelah mendengar nama saya, mereka langsung tolong coba suruh ke rumah. Langsung saya datangi, saya cerita lah tentang itu. Harapan mereka seperti itu. Apakah Bapak nanti menghilangkan ini? Mustahil, saya jawab. Kenapa saya menghilangkan? Adat udah tercatat kok sampai pusat, sampai ke di RRI kan? Bahkan di KTP-nya pun boleh.
Ya, agamanya nggak percaya. Iya, makanya saya tinggal benahi aja. Berarti intinya tetap akan dijaga. Kita benahi, Bu. Bahkan dipromosikan kali iya, ya. Betul. Sehingga banyak orang mau datang melihat ya. Betul. Bila perlu ada tarian-tarian kan, tarian istiadat ada gimana ya, itu kita unggahkan kembali. Kalau emang ada nenek-nenek yang emang masih bisa, ya ayo kita kasih lah gimana peluangnya untuk ini kan gitu, biar maju. Gitu. Baik, itu kan masyarakat asli sana yang orang Ulum. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Sanusi tadi terkait juga para saudara-saudara kita yang datang dari Sumatera Utara, dari Palembang, dari Jawa, dari Sunda, Lampung, mereka bersosialisasi ya, berdampingan hidupnya, tapi kan tetap masih berkelompok-kelompok ini kan. Perkampungan orang Batak di sebelah sini, perkampungan orang Jawa sebelah sini, etnis Tionghoa sebelah sini. Ini kan dengan kultur adat yang berbeda dari masing-masing tempatnya, kan potensi konflik karena ketidaksepahaman cukup tinggi juga. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Apakah Pak Sanusi sudah memikirkan ini dan punya trik sendiri ya? Coba ini kita pengen denger ini, karena ini agak-agak ngeri-ngeri sedap. Tapi kalau memang seandainya dia diramu dengan baik, cantik jadinya. Nah, gimana ini? Ya alhamdulillah Bung ya. Itu dari Medan, saya udah ketemuan ya. Medan, Palembang, Lampung, Sunda, Jawa. Itu kita udah duduk bersama, Bung. Oh, sama. Saya udah duduk bersama. Sama ketua-ketuanya ya. Sama mereka saya duduk bersama. Ya intinya itu tadi. Makanya saya selalu memakai simbol bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Bersatu kita kuat, bersama kita bisa. Oh, bersatu kita kuat, bersama kita bisa. Coba pakai jargonnya biar dilihat ini, biar masyarakat tahu. Bersama kita. Untuk masyarakat Desa Gunung Pelawan khususnya gitu ya. Bersama kita bisa. Bersatu kita kuat. Gitu. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat. Nah, kenapa saya simbolin seperti itu? Ini udah saya lakukan, Bung. Bukan baru cuma cerita. Maksudnya dilakukan ini gimana? Saya udah pertemuan, udah duduk bersama, ngopi-ngopi santai, ngobrol gitu. Ngobrol ya sama orang-orang ini ya. Mereka alhamdulillah akor-akor aja gitu. Akor-akor saja. Bahkan mereka serius. Walaupun ibaratnya kan dari segi bahasa beda, adatnya beda, kebiasaannya beda ya enggak? Tapi alhamdulillah mereka bahkan senang gitu. Wah, enak ini Pak. Kalau kayak seperti Bapak ini asik ini, itu bahasanya. bahkan pernah juga Bung dibilang, ini susah ini Ustadz tampang preman. Saya bilang saya bukan Ustadz, sama aja kok gitu ya. Ini Ustadz tampang preman sebenarnya. Kita bisa seperti ini aja lah kita ya. Seperti air mengalir aja lah. Berarti intinya di saat sebelum ditetapkan pencalonan, Pak Sanusi sudah berjalan dan bertemu bersama sama mereka ya. Iya. Mudah-mudahan tidak ada konflik yang pecah di sana. Amin. Ya. Amin. Semuanya rukun damai. Amin. Semuanya walaupun semuanya berasal dari suku wilayah yang berbeda, tapi kita tetap Indonesia. Ya. Kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika. Iya, siap. Ya. Baik. Dalam kondisi yang seperti ini nih, pastikan capek, lelah, letih. Kira-kira ada resep-resep khusus nggak? Apa menghilangkan jenuhnya kemana, atau apa, atau dengan zikir, dengan olahraga, atau dilarikan ke kesibukan lain, ini gimana ya? Iya, kalau untuk tentang itu maka saya punya atau digas terus ini? Iya, pemikiran sedikit saya Bung gini Bung. Makanya kita kembalikan tentang kesehatan ini. Iya. Jadi di kesehatan ini terutama diutamakan sekali Bung. Iya. Gimana tidak? Program apapun kalau manusiawinya emang tidak begitu sehat kan nggak pas. Iya. Maka ini saya utamakan dulu. Sehatkan manusiawinya.
Iya. Terutama saya pribadi kan, cara saya mensehatkan diri saya, banyak-banyak zikrullah, iya juga. Banyak-banyak berzikir kepada Allah, duduk, berdiri dan berbaring, itu insya Allah juga bisa kuat juga. Olahraga juga ya, kadang-kadang kita ada juga sedikit olahraga. Contoh kita ke hutan aja, udah asal udah keluar keringat itu udah sehat. Ya. Nah itu. Kalau untuk di kesehatan itu salah satu program kita juga itu Bung ya. Program saya juga itu tentang kesehatan, itu harus diwajibkan disehatkan dulu warganya, manusiawinya itu disehatkan dulu manusiawinya. Ya mudah-mudahan bisa bekerja, bisa membuka usaha gitu kalau orangnya sehat. Selanjutnya saya pengen tahu kondisinya kan banyak nih potensi yang ada di desa Gunung Pelawan. Tapi seandainya diberikan kesempatan Pak Sanusi sebagai pembuat kebijakan, kan pasti ada yang prioritas, ada yang utama. Kira-kira apa prioritas utamanya di saat sudah ditetapkan sebagai kepala desa? Apa ini program kerja yang utama ini? Program kerja saya Bung, kalau saya tuh Bung, karena sekarang udah bergerak udah dijawab, biarpun kita belum duduk di situ belum jadi pemimpinnya, sekarang udah terbukti. Yang jelas ya tetap cenderungnya di pertanian. Selain itu juga bukan saya tidak mengindahkan nelayan, peternak tidak. Makanya ya jelas nelayan, pertanian, di olahraga juga. Semua sebenarnya kalau kita ini banyak semua lah. Tapi prioritasnya pertanian ya. Jadi Gunung Pelawan ini jadi desa dengan iklim yang ada itu pertanian nanti. Contoh umpamanya mereka punya kolong ini tentang peternakan kita peternakan. Kita emang siap menurunkan bibit. Contoh sekarang kan kita budidayakan ikan nila sama ikan bawal Nah itu seandainya di lokal ini emang udah tidak sanggup untuk menampungnya, saya rasa mustahil. Kita punya jaringan sampai ke Malaysia gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kan masyarakat itu daripada kolongnya membazir. Kita manfaatkan. Sudah dilaksanakan tapi ini. Udah ada 2 kolong. Oh, jadi ditebar. Tapi tetap dikasih makan. Kita siap membeli hasilnya nanti. Biar mereka lebih yakin. Oke. Baik, Pak Sanusi, sepertinya kita sudah panjang lebar ini ya bercerita tentang Pak Sanusi, tentang Gunung Pelawan, dan ini dalam rangka semuanya persiapan menuju ke tanggal 13 Oktober 2021. Insya Allah Kabupaten Bangka melaksanakan pemilihan kepala desa serentak se-Kabupaten Bangka. Untuk itu Pak Sanusi selaku calon yang sudah ditetapkan, kami beri kesempatan ini untuk berkampanye pribadi, menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada, yang akan mendengarkan ini, menonton ini, terkhusus kepada masyarakat Gunung Pelawan yang punya hak untuk memilih. Mudah-mudahan kita doakan bersama Pak Sanusi terpilih nantinya menjadi kepala desa Gunung Pelawan. Silakan Ustaz. Gini Bung, untuk masyarakat desa Gunung Pelawan khususnya masyarakat umumnya, emang nama saya Hasan Nusi. Boleh dekat lagi ke mic. Silakan. Nama saya Hasan Nusi. Nomor urut saya nomor urut 5. Nah, jadi untuk masyarakat desa Gunung Pelawan khususnya, saya manfaatkan, gunakan hak pilihnya untuk tanggal 13 Oktober ini nanti, jangan sampai tidak datang. Karena satu suara itu menentukan nasib desa Gunung Pelawan itu sendiri. Sebab saya hitung 10 sama 11 jelas menang 11. Jadi satu suara itu sangat mahal harganya. Satu suara itu sangat mahal harganya. Jadi datang dan pilih nomor berapa ini? Dan pilih nomor urut 5. Kita
kuat, kita bersatu, kita kuat, dengan kebersamaan kita bisa. Dengan kebersamaan. Ya, bersamaan kita bisa. Baik, terima kasih Pak Asanusi atas ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan nanti terpilih dan bisa duduk sesuai dengan cita-citanya. Seandainya nanti sudah duduk, kami dari Ngopi Batok akan mengundang lagi. Siap. Ya, bersedia ini hadir ya. Bersedia, Bu. Ya, untuk memaparkan atau menyampaikan program kerjanya 100 hari pertama di Desa Gunung Pelawan. Siap kita. Ya. Mungkin itu saja kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.